Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kesempatan selalu menurunkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini di Zoom kajian kita mingguan. Tidak terasa sudah masuk bulan Rajab sekarang, 15 Rajab, dan ya 1,5 bulan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan ini. Wa balighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan sehingga sesuai dengan hadis Nabi kalau nggak salah ya Bu ya Ustadz ya, yang meninggal setahun kemudian tapi melewati bulan Ramadan, masya Allah levelnya di sorga jauh lebih tinggi dari orang yang mati syahid 1 tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan sehingga kita bisa optimalkan Ramadan kita. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas, karena kita di bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan persiapan kita Ramadan? Mari kita dengarkan tausiah-tausiah Ustadz mengenai bulan Rajab ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua sudah siap dengan full pen-nya, dengan catatannya, sehingga kita bisa konsentrasi untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana Faisal. Untuk itu mari sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jadikan host, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimat wal hadirat, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan mulia. Bulan Rajab kemuliaannya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36.
bulan istimewa, bulan Rajab bukan bulan biasa. Ia dimuliakan oleh pemilik langit dan bumi. Ia diistimewakan oleh pemilik jagat raya. Ia diagungkan oleh Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sesuatu yang dimuliakan Allah apabila kita ikut memuliakannya, apabila kita ikut mengapresiasinya, maka kita pun akan menjadi mulia di sisi Allah. Seperti karpet. Karpet kalau diletakkan di ruangan pertemuan hotel bintang 5, karpet setebal apapun, sebaik apapun, diletakkan di hotel bintang 5, tetap dia akan diinjek-injek oleh sepatu dan sendal. Tapi karpet kalau dibeli kemudian diletakkan di masjid, Lebih mulia lagi. iya, dia tidak akan diinjek oleh sendal dan sepatu, bahkan hidung dan kening kita sampai mencium karpet itu. Kenapa? Kalau yang pertama, karpet itu hubungannya dengan hotel berbintang yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka dia diinjek-injek begitu rupa. Tapi kalau karpet itu sudah diletakkan di masjid dan musola, sekecil apapun musola itu, tetap dia akan dicium-cium oleh umat Islam. Tetap akan diletakkan kening-kening umat Islam, jidat-jidat umat Islam dan hidungnya untuk bersujud di atas karpet itu. Kenapa? Karena karpet itu sudah berhubungan dengan Allah Ta'ala. Bulan Rajab, apalagi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita ikut memuliakan bulan Rajab dengan mengapresiasi, memperbanyak ibadah, maka insya Allah Allah akan juga memuliakan diri kita. Hadirin, ya, dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallahi di sisi Allah, isna asyara syahra, ada 12 bulan. 12 bulan itu adalah bulan-bulan Islam, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini Allah katakan bahwa fi kitabillahi, yang sudah Allah tentukan dalam kitabullah. Oh, rupanya 12 bulan ini sudah Allah tentukan yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Langit bumi tercipta, kemudian 12 bulan itu sudah Allah ciptakan. 12 bulan ini lebih dulu Allah ciptakan daripada Nabi Adam. 12 bulan ini lebih senior, jauh daripada bulan-bulan Masehi yang diciptakan oleh orang-orang petinggi Katolik di Vatikan sana pada tahun 1582. Jauh. Kalau mereka mengatakan tahun Masehi lebih senior, lebih tua daripada tahun Islam. Karena tahun Masehi 2023, sedangkan tahun Islam 1444. Ya jelas aja kalau diambil dari hijrahnya Nabi, tahun Hijriah kalah banyak. Ya. Tapi
Kalau diambil dari ayat ini, Allah sudah ciptakan 12 bulan sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, jauh berapa ribu, berapa juta tahun Allah sudah ciptakan langit dan bumi, ya, barulah terjadinya sirkulasi kehidupan. Baik. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ya, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan agung. Hadirin, ada 12 bulan dan ada 4 bulan haram. Haram di sini artinya mulia. Haram di sini artinya suci. Haram di sini bukan seperti artinya daging babi haram. Kalau itu sih artinya terlarang. Ya. Ini haram di sini artinya mulia dan suci. Mana 4 bulan haram itu? Pada ayat ini tidak dijelaskan oleh Allah. Allah cuma berfirman akan angkanya saja. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Nah, ini kita bisa tahu dari hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari nomornya pada 3025. Ini hadisnya. Nomor 3025. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Az-zamanu qad istadara. Waktu terus berputar. Ya Allah, waktu terus berputar Bapak Ibu. Ya, waktu akan berhenti berputar. Yang pertama, apabila datangnya kiamat besar, itu sudah berhenti waktu itu. Ya, enggak bakal ada lagi zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada lagi. Pagi, siang, malam, tidak ada lagi. Tetapi yang kedua, waktu akan habis. Kalau tadi kiamat masih lama, yang kedua yaitu meninggalnya individu seseorang. Kalau secara individu sudah meninggal, itu pun sudah habis waktu bagi individu seseorang itu. Kahayatihi, sebagaimana keadaan waktu terus berputar. Yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan-bulan agung, 4 daripadanya bulan-bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, ya. 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah, yang pertama, bulan ke-11. Wa Zulhijjah, bulan ke-12. Wal Muharram, bulan ke-1. 3 bulannya berturut-turut. 90 hari, 90 malam, Bapak Ibu. Hari-hari ibadah, hari-hari baca Quran, hari-hari bertasbih, hari-hari bersedekah, hari-hari puasa sunnah. 3 bulan berturut-turut. Lebih banyak daripada bulan Ramadan yang hanya sebulan. Wa Rajab, yang 3 berturut-turut. Zulqa'dah bulan ke-11,
Zulhijjah bulan ke-12, wal Muharram bulan ke-1 berturut-turut. Wa Rajab, sedangkan Rajab bulan ke-7. Itu yang keempatnya. Nah, hadirin, jadi yang berturut-turutnya ini ada 4 bulan tadi. Ya. Ada Zulqaidah. Berturut-turutnya dihitung oleh Nabi dari apa? Dari tanggal, dari bulannya itu. Ya. 4 bulan haramnya adalah Zulqaidah bulan ke-11. Zulhijjah bulan ke-12. Dan juga Muharram. Ya. Bulan Muharram sebagai bulan ke-1. Begitu. Dihitungnya oleh Nabi dari 11, 12, 1. Itu berturut-turut tuh. Ya, 11, 12, 1, 3 bulan. Yang satu lagi adalah bulan Rajab, bulan ke-7. Bersendirian dia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, 4 bulan ini dengan kita mengaji ilmu agama, kita pahami bahwa ada lagi ternyata 4 bulan agung dalam Islam. Bukan hanya Ramadan. Ini bisa diketahui dengan kita ikut pengajian, ngaji ilmu, baca Quran, belajar tafsir, belajar hadis. Kasihan umat Islam yang nggak tahu ilmu ini. Hari-hari bulan Rajab cuma makan, minum, tidur, gitu saja. Tidak meningkatkan ibadahnya. Padahal Rajab ini seleting dengan Ramadan. Cuma beda dikit lah. Kalau ibaratnya Ramadan lulusan tahun 82, Rajab lulusan 83. Artinya seleting gitu. Alumni 82 sama alumni 83. Ya, tidak terlalu jauh. Ini bulan mulia. Baik, kita lanjut dulu ayatnya. Bapak Ibu masih ngikutin saya? Masih dengerin Bapak Ibu? Masih baca. Masih Ustaz. Lagi serius dengerin. Ini suara saya agak serak ya. Jelas Ustaz. Kebetulan hari Senin kan jadi nggak bisa minum ini. Bulan Rajab lagi. Bulan Rajab lagi. Baik, hadirin, kita lanjut dulu ayatnya. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Ini ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Nggak bisa berubah. Ya, umat Islam cuek, umat Islam tidak peduli, umat Islam don't care about bulan Rajab, tidak peduli itu. Pokoknya bulan Rajab sudah mulia saja di sisi Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mulia sudah sampai hari kiamat. Sekalipun umat Islam cuma tidur saja, sekalipun umat Islam cuma makan minum saja, sekalipun umat Islam cuma cari duit aja, ya, tidak mengapresiasi bulan Rajab dengan banyak menangis, banyak bertobat, banyak baca Quran, seumpamanya umat Islam acuh tak acuh seperti itu, dzalika dinul qayyim, bulan Rajab tetap mulia di sisi Allah. Gitu. Ketetapan Allah dalam agama yang lurus tidak akan berubah sampai langit pecah. Kita lihat ayat selanjutnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zolim di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab ini. Unik ini Bapak Ibu. Ada keterangan di sini, Allah katakan, jangan kamu berbuat dosa, berbuat zolim di bulan yang 4 ini. Padahal ayat-ayat Ramadan
Tidak ada seperti itu. Tidak ada ayat Ramadan berkata, jangan berbuat dosa di bulan Ramadan. Tidak ada. Coba dibuka nih. Al-Baqarah 183 sampai 187. Tentang ayat-ayat Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Enggak ada kata-katanya. Jangan berbuat dosa zolim di bulan Ramadan. Sampai 187 tuh tentang ayat puasa. Uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam hari dihalalkan untuk kalian campur dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kalian, kalian juga pakaian mereka. Sampai akhir tidak ada. Allah katakan, jangan berbuat zolim, berbuat dosa di bulan Ramadan. Tapi untuk di bulan Rajab ada itu. Baik. Nih. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sekarang apa artinya? Ya, jangan berbuat zolim di bulan yang 4 ini. Coba, apa artinya itu? Ya, nih. Hadirin. Fala tazlimu anfusakum. Ini kan artinya jangan berbuat zolim kepada diri-diri kalian. Di bulan haram yang 4 ini. Itu kan? Arti ayat itu begitu. Kenapa ada? Ramadan aja tidak ada. Nah, sekarang kita buka tafsirnya. Ya, tafsir Abdullah bin Abbas. Beliau ahli tafsir dan ahli hadisnya. Ya. Hafalan hadis beliau ini 1660 hadis. Beliau juga didoakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari nomor 75. Masih awal-awal nomornya itu. Ini, coba. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Dhammani Rasulullah, aku dipeluk oleh Rasul. Nih. Dhammani Rasulullah SAW, aku dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Wa qala, sambil beliau berkata, Allahumma ya Allah, alimhul kitab, pinterkanlah sepupuku ini, al-kitaba, ilmu tafsir, ilmu agama. Baik. Apa sih tafsir ayat di atas ini? Fala tazlimu bihinna anfusakum itu apa tafsirnya? Coba kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir ya tentang At-Taubah tadi ayat 36. Kita kembali kepada ayatnya. Ini kata Ibnu Abbas, nih beliau sedang mentafsirkan surat At-Taubah 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat zolim di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka tafsirnya
Tafsirnya adalah fi kullihinna, jangan berbuat dosa sepanjang tahun. Summakhtasso min dalika, lebih khusus lagi jangan mempermudah perbuatan dosa. Arba'ata asyhur, pada 4 bulan ini. Ya. Faja'alahunna haraman, maka Allah jadikan 4 bulan ini bulan mulia, haram. Wa azzama hurumatahun, dan Allah agungkan kehormatan 4 bulan ini, diantaranya Rajab yang kita sudah berada di dalamnya. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, perbuatan dosa di bulan ini sangat besar. Wal amal shalih wal ajru a'zam, dan amal soleh juga pahalanya sangat besar. Jadi tafsirnya itu tentang ayat ini, kata Ibnu Abbas, wahai umat Islam, kalau sudah datang bulan Rajab, maka yang pertama, jauhkan dosa-dosa. Yang kedua, tingkatkanlah amal soleh, karena pahalanya besar. Itu inti tafsir Ibnu Abbasnya begitu. Ya, jangan kalian berbuat dosa, berbuat zolim, maksudnya jauhkan dosa-dosa, banyak bertobat, tingkatkan amal soleh, karena pahalanya besar. Ya, datangnya bulan Rajab ini, Abdullah bin Abbas ingin mengatakan beramal solehlah, ya, tingkatkan amal soleh. Itu cara kita menghormati bulan Rajab. Baik. Kemudian apa itu amal solehnya? Sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat rawatib, istighfar 100 kali, ya. Baca sholawat kepada Nabi 100 kali. Zikir tahlil juga dibaca 100 kali. Khatam Quran 1 kali Bapak Ibu di bulan Rajab. Jangan sampai nggak khatam sekali. Ini bulan mulia. Ya, kayak Ramadan. Ya, kemudian berakhlak mulia, banyak doa untuk diri, keluarga, umat Islam, ya, doa hidayah untuk non muslim, termasuk puasa sunnah Rajab. Nah, hadirin, ada orang-orang di sana berkata puasa sunnah Rajab itu dalilnya lemah atau palsu. Ya, puasa Rajab nggak ada dalil sahih, kan? Tidak demikian. Ya, bahkan ulama 4 madhab, murid para sahabat dan tabi'in berfatwa sunnah puasa Rajab. Ya. Sunnah puasa Rajab. Baik. Nah, sekarang kita akan memberikan dalil puasa Rajab. Yang pertama tadi, surat At-Taubah ayat 36. Dengan apa? Dengan tafsir Ibnu Abbas. Tadi sudah bahwa Abdullah bin Abbas berkata, kalau datang bulan Rajab, tingkatkan amal soleh, termasuk puasa sunnah. Yang kedua, ya, hadis Sahih Muslim 2780.
Coba kita buka hadisnya. Ini Imam Muslim dari guru-gurunya sampai kepada Utsman bin Hakim Al-Ansori. Ya. Utsman bin Hakim qala berkata, saya bertanya Sa'id bin Jubair kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa Rajab. Saya bertanya tuh tentang puasa Rajab. Ada itu. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan orang-orang di YouTube yang berkata puasa Rajab nggak ada dalil. Ya. Hadisnya palsu. Ini Sahih Muslim 2782. Sahabat saling bertanya di antara mereka. Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa Rajab. Siapa bilang nggak ada? Wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Dan kami saat itu berada di bulan Rajab. Ya, faqala, maka beliau berkata, Sami'tu Ibnu Abbas. Aku mendengar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yasumu. Iya, beliau berpuasa Rajab hatta naqul, sehingga kami berkata la yuftir, jarang beliau tidak puasa. Puasa terus. Wa yuftiru, tapi kadang juga tidak puasa. Hatta naqul la yasum, sehingga kami berkata la yasumu, Rasul tidak berpuasa tahun ini. Kenapa bunyi hadisnya seperti itu? Kadang puasa, kadang tidak. Yang pertama, supaya tidak diwajibkan oleh Allah. Kalau seumpamanya Rasul puasa Rajabnya setiap tahun, khawatirnya jadi wajib. Yang kedua, supaya umat Islam tidak memahami kewajiban puasa Rajab, tapi sunnah hukumnya. Gitu. Ya. Nah, hadirin, ini diantaranya yang pertama. Yang kedua, hadisnya Sahih Muslim 2782. Yang ketiga, hadis Hasan riwayat Imam Abu Daud bab ke-56. Nomor hadisnya 2432. Ada hadisnya tentang puasa Rajab. Coba kita buka lagi. Ini hadisnya Imam Abu Daud, dalam hadis Abu Daud nih. Bagaimana dikatakan tidak ada hadisnya? Aneh sekali itu para penceramah di YouTube. Belum keluar, Ustaz? Oh, maaf ya, dari tadi nggak ditampilkan berarti.
Yang tadi Sahih Muslimnya nggak ditampilkan berarti? Muslim ada. Sudah? Udah. Oke. Ini Abu Daud, lihat. Beliau membuat babnya itu, nomor 56. Ya, babun fi shaumi Rajab. Bab tentang puasa Rajab. Makanya saya terheran-heran kepada ustadz-ustadz lulusan Mekah, Madinah. Nggak ada tuh hadis puasa Rajab. Yang ada hadisnya lemah atau palsu. Loh, ini apa? Tadi Sahih Muslim 2782. Ya, ini riwayatnya Imam Abu Daud. Bahkan beliau membuat satu bab khusus, satu pintu khusus, satu pelajaran khusus. Babun fi shaumi Rajab. Bab tentang puasa Rajab. Ini bukan puasa memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, bukan. Puasa Rajab. Niatnya puasa Rajab. Yang kalau Bapak Ibu pakai nawaitu, niatnya begini, yang pakai nawaitu tuh, ya. Nawaitu shauma Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Yang pakai nawaitu, ya begini bunyinya. Waktunya kapan saja, Ustaz? Waktunya sebulan itu bebas. Oh, Selama masih di bulan Rajab. Nih. Tuh. Nawaitu sauma Rajab sunnatan lillah. Bukan memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, tapi memperbanyak puasa Rajab. Kalau memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Abu Daud, puasa Nabi Daud. Ya, ataupun ayamu bid. Bukan, tapi niatnya puasa Rajab. Baik, kita baca hadisnya. Hadisnya sih sama kayak tadi. Ya, kayak Sahih Muslim. Cuma beda gurunya saja nih. Kalau Imam Muslim tadi gurunya dari Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau Imam Abu Daud gurunya dari Ibrahim bin Musa. Nih. Itu guru-guru mereka itu. Guru-guru ilmu hadisnya, imam-imam yang mulia ini. Ya, sama sih bunyi hadisnya kayak tadi. Utsman bin Hakim bertanya kepada Sa'id bin Jubair, Ansiyami Rajab, tentang puasa Rajab. Ya, para sahabat ada bermudzakarah di antara mereka tentang puasa Rajab. Faqala, mereka berkata, akhbaroni, aku telah dikabarkan Ibnu Abbas oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah kana, sesungguhnya Rasul adalah yasumu, berpuasa Rajab. Hatta naqul, sehingga kami berkata, la yuftir, jarang beliau membatalkan puasanya. Wa yuftiru, kadang tapi juga beliau tidak puasa. Hatta naqul, sehingga kami berkata, la yasumu, Nabi tidak berpuasa. Kenapa begitu bunyi hadisnya? Selang-seling Nabi puasa Rajab. Kadang puasa, kadang tidak. Supaya tidak diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, supaya tidak dipahami oleh umat Islam sebagai satu kewajiban. Tapi Rasul tetap puasa Rajab. Aneh sekali itu. Sayang sekali itu ustadz-ustadz terkenal di YouTube. Cuma berkata, kesian jadi orang awam itu, Bapak Ibu, kemarin satu Rajab, ada jamaah kita beberapa orang. Pak Ustadz, saya lagi puasa Rajab nih tanggal 1 di kantor. Dibilang bid'ah, dibilang nggak ada dalilnya, disuruh batalin. Justru yang bilang bid'ah itu orang yang bodoh, kata Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Haytami marah sama orang kayak begitu. Nanti saya tampilkan kitab-kitabnya.
Berbicara syariat tanpa ilmu itu. Puasa Rajab ini sudah disunahkan oleh ulama salafus saleh. Ada satu kelompok pengajian yang mengaku dirinya pengikut salaf. Bohong itu, dusta mereka. Nggak ada itu ulama salaf yang menyangkal puasa Rajab. Saya bahas sekarang kitabnya semuanya. Kita buka kitab yang panjang-panjangnya sampai 1 meter itu kitabnya. Coba kita buka. Bapak Ibu masih ngikutin ya? Masih. Baik. Ini saya risau sekali Pak Haji Mazwar ini dengan ustadz-ustadz di YouTube itu. Ya, saya nggak perlu nyebutkan lah namanya. Tapi yang saya dengar yang tidak sahih itu adalah yang Betul, keutamaannya. pahalanya berlipat-lipat itu aja, Ustaz. Iya. Tapi di Yang situ Rajab pun ini ada kan. pembahasan. Itu saya tampilkan juga sekarang. Sebentar, nanti saya tampilkan semuanya. Hadis tentang keutamaannya yang dikatakan palsu atau lemah, di situ apa kata pakar hadisnya? Umuran ustadz-ustadz umuran saya ini, ataupun kiai-kiai yang sepuh sedunia, sekarang sudah nggak ada lagi yang mampu menghafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya. Nanti saya tampilkan dari ulama-ulama yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, selevel Imam Ibnu Hajar. Baik, ini kita sambung dulu. Mana tadi tulisannya? Kok nggak ada? Sebentar. Kok hilang? Ini. Ditutup dulu deh. Ya. Baik. Sudah. Jadi kita sudah masuk kepada nomor sekian ya. Ini kok nggak bisa sih. Baik. Nah, para jamaah, ini sudah 3 nih. Sekarang nomor 4. Kita tambahkan lagi. Sebagai khazanah keilmuan kita. Nomor 4. Hadis Hasan. Riwayat Imam Abu Daud. Nomornya 2430. Tentang sahabat mulia namanya Al-Bahili. Yang puasa tiap hari setahun. Dan dimarahi oleh Nabi SAW. Gara-gara puasa setahun itu. Dimarahinya itu karena badannya jadi kurus kering. Padahal kalau dia badannya tidak penyakitan kurus kering, ya masih tetap boleh itu puasa 1 tahun. Dibatalkan hanya pada 5 hari saja, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik yang 3. Baik, kita tampilkan sekarang hadisnya. Ini kan nomornya 2432. Ya udah mundur aja 2 angka. 2430 kan? Mundur 2 angka. Nih, sudah ada. Sahabat Al-Bahili ketemu sama Rasul setelah 1 tahun tidak jumpa. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ama ta'rifuni? Tuhan masih kenal saya tidak? Sahabat ini berkata, Rasul masih kenal sama saya tidak? Qala, Nabi menjawab, waman anta, siapa kamu ini? Qal, sahabat ini menjawab, ana al-Bahili, saya al-Bahili ya Rasul. Alladzi ji'tuka, yang bertemu dengan Tuhan, amal awal, tahun kemarin. Gitu. Qala, Rasulullah bertanya kembali, fama ghayyaraka, apa yang membuat kamu berubah? Waqad kunta hasanal hay'ah, sebelumnya kamu adalah badannya bagus, gempal, bagus. Sekarang kenapa jadi kurus kering begini? Qala, Al-Bahili menjawab, ma'akaltu to'aman, saya tidak pernah makan ya Rasul, illa bilailin, kecuali malam hari. Saya nggak pernah makan ya Rasul pada siang hari, setahun setelah berpisah dari engkau. Munzu faroktuka, sejak saya berpisah dengan Tuhan, saya puasa terus. Faqala, Rasulullah marah tuh. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, lima azabta nafsah, kenapa kamu siksa dirimu jadi kurus kerempeng begini? Padahal kalau dia, kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak kurus seperti itu, maka tidak akan dilarang oleh Nabi. Dari situ Nabi bersabda, sum syahras sabri. Dah, kamu jangan puasa 1 tahun, tapi cukup puasamu adalah puasa bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, dan 1 hari setiap bulan. Jangan lebih. Ramadan sama 1 hari setiap bulan. Nah, para jamaah, puasa 1 hari setiap bulan itu menjadi sunnah yang paling minimal. Jadi Bapak Ibu kita sebulanan itu jangan sampai tidak puasa minimal 1 hari. Bukan 3 hari. Kalau 3 hari mah bagus banget. Ini 1 hari. Tapi sahabat ini berkata, zidni, tambahin dong ya Rasul. Ini sahabat ngeyel ya. Fa inna bi kuwatan, saya masih kuat kok. Ya Rasul tambahin lagi dong, saya masih kuat. Hadirin, qala, Nabi bersabda, sum yaumain. Dah, saya tambahkan. Puasa kamu Ramadan dan 2 hari saja setiap bulan. Jangan setiap hari. 2 hari. Qala, sahabat ini berkata, zidni, tambahin lagi dong ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, ya udah saya tambahin. Sum salah sata ayam. Puasalah 3 hari. Ya, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Qala, sahabat ini, emang sahabat Al-Bahili ini, sahabat yang sangat suka puasa gitu ya. Dia berkata lagi, zidni, tambahin dong ya Rasul. Qal, Nabi bersabda, ya udah ditambahin oleh Nabi, sum minal hurum watruk, silakan kamu puasalah di bulan-bulan haram. Watruk, dan tinggalkanlah. Sum minal hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Suaranya kok pelan ya? Ya. Bagus kok, jelas Ustaz. Baik. Sum minal hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Coba sebutkan Bapak Ibu, bulan-bulan haram tadi apa saja? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Rajabnya masuk tidak? Masuk. Berarti ini jadi dalil puasa Rajab. Siapa bilang tidak ada dalil puasa Rajab? Tapi Rasul melarang sahabat ini untuk puasa setiap hari, kata Imam Syafi'i tadi, karena kesehatannya terganggu. Jadi kalau Bapak Ibu ada mau puasa Rajab sebulan, kata Imam Syafi'i boleh. Asal tidak terganggu kesehatan, tidak punya hutang puasa sunnah, puasa wajib, tidak mengganggu mencari nafkah, dan tidak terganggu ibadah-ibadah yang lain.
Jangan gara-gara puasa Rajab kemudian dia tidur aja. Jangan gara-gara puasa Rajab kemudian dia tidak sholat ke masjid. Ya, itu tidak bagus kalau begitu. Baik. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ini sudah dalilnya 4. Sudah 4. Yang kelima, hadis Hasan riwayat Nasai. Imam Nasai nomor 2666. Ya. Nabi banyak puasa Sya'ban. Lalu beliau ditanya oleh cucu angkatnya. Nabi punya cucu angkat, namanya Usamah bin Zaid. Ini hadisnya. Riwayat Imam Nasai. Hadis ini sahih ataupun hasan. Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Saya melihat Rasulullah kenapa banyak sekali puasa Sya'ban. Apa jawabannya coba? Kenapa saya banyak berpuasa sunnah Sya'ban? Qal dzalika syahrun, karena kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah satu bulan yaghfulun nasu anhu, yang dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang diantara bulan-bulan terkenal puasa Rajab dan puasa Ramadan. Kan posisi bulan Sya'ban itu di antara Rajab dan Ramadan. Itu banyak dilupakan di antara puasa yang terkenal, puasa Rajab dan puasa Ramadan. Makanya Rasul juga berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau ditanya lebih afdol mana puasa bulan Sya'ban sama bulan Rajab, maka jawabannya pasti lebih banyak, lebih afdol puasa Rajab. Karena Sya'ban bulan biasa, bukan bulan haram. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, Bapak Ibu, ini lebih hebat lagi nomor 6. Fatwa ulama salafus shalih. 4 madhab. Ini murid-murid para sahabat. Nggak main-main. Dan tabi'in. Ini lebih senior dari Imam Bukhari sekalipun. Mereka sumber ilmu ini. Sumber daripada rujukan fatwa umat Islam sedunia. Pertama Imam Hanafi. Kelahiran 80 Hijriah. Kedua Imam Malik. Kelahiran 93 Hijriah. Keempat imam kita Imam Syafi'i. Kelahiran 150 Hijriah. Keenam Imam Hambali. Kelahiran daripada 164 Hijriah. Semua ulama salafus saleh yang kami tulis ini, nomor 6, menyatakan sunnah puasa Rajab. Lah, berarti kan mereka itu, para ustadz itu tidak baca kitab fikih. Aneh sekali itu. Baik, kita buktikan sekarang. Imam Hanafi dalam kitabnya Fatawa Al-Hindiyah. Sebentar. Ini terlalu banyak kitab yang sudah saya buka. Nih, kitab ini lihat. Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah.
fi madhabil Imam A'zam Abi Hanifah. Menjelaskan madhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, ini Abi Hanifah sama dengan Imam Hanafi. Kita buka. Apa kata beliau ini? Al-marhubat, yang dianjurkan, minas yami, untuk berpuasa, anwa'un, bermacam-macam. Awaluha, yang pertama, shaumul muharram, puasa Muharram. Wasani, yang kedua, shaumur Rajab, puasa Rajab. Ini kitab fikihnya ini. Makanya tidak boleh seorang itu cuma belajar hadis tanpa fikih, dan tidak boleh juga seorang belajar fikih tanpa ilmu hadis. Belajar fikih tanpa hadis meraba-raba. Tapi belajar hadis tanpa fikih dia akan berlebihan, ya. Dia tidak akan mengetahui hukum-hukumnya, karena hadis itu adalah bahan-bahan pokok dari dalil. Sedangkan pabriknya itu ada dalam pabrik fatwanya, itu pengeluaran isu fatwanya adalah dari ilmu fikih. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Malik. Kita buka dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Khalil. Ini kitabnya mazhab Imam Maliki. Namanya adalah Syarah Mukhtasar Khalil lil Kharshi. Al-Mu'allif, pengarangnya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Kharshi Al-Maliki. Mazhab Imam Malik. Baik, kita baca. Yustahabbu, dianjurkan, shaumu syahril Muharram, berpuasa di bulan Muharram. Wa huwa awwalu syuhuril hurum. Bulan Muharram adalah bulan mulia yang pertama. Wa Rajab, dan juga bulan Rajab. Sunnah puasa Rajab. Wa huwa syahru fardu. Dia adalah merupakan bulan yang bersendiri. Anil asyiril hurum. Dari bulan-bulan Rajab yang 4. Karena yang lain berurutan, bergandengan. Sedangkan ini adalah sendiri. Baik. Kemudian kita baca dari mazhab Imam Syafi'i. Bahkan ini saya buka dalam kitabnya, yaitu ya, untuk mazhab Imam Syafi'i kita buka punyanya Imam Nawawi. Nih, sebagai orang paling alim di zamannya, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Kitabnya sangat barokah seantero jagat. Riyadus Shalihin, Al-Adhkar Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawi, dan lain-lain. Ini dalam kitab beliau yang 20 jilid. Kitabnya hampir setengah meter lebih. 1 meter lah. Baik, nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Mu'allif, pengarangnya adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Baik, kita lihat apa kata Imam Nawawi. Qala ashabuna, telah berkata para ulama kami, wa minas shaumil mustahab, dan dari puasa yang dianjurkan, shaumu asyulir hurum, berpuasa di bulan-bulan haram yang 4. Wahia, mana dia bulan haram yang 4? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab juga masuk. Baik. Kemudian yang terakhir, kita buka dari kitabnya Imam Hambali. Mazhabnya Imam Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah. Bahkan Imam Ahmad sendiri di sini memberikan penjelasan. Wa yukrahu, dan makruh, ifradu Rajab bisomi, untuk berpuasa Rajab sebulan penuh. Makruh, kata Imam Ahmad, puasa Rajab sebulan penuh. Ini pun kata beliau. Kalau kata Imam Syafi'i yang lebih alim, tidak apa-apa. Ya, orang berpuasa Rajab sebulan tidak apa-apa, asal kesehatannya tidak terganggu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ini langsung nih Imam Hambali yang berkata, wa in shamahu rajulun, kalau seseorang berpuasa Rajab, aftara fihi yauman au ayyaman, hendaklah dia batalkan sehari atau beberapa hari. Bi qadri ma la yasumuhu kullahu,
kira-kira supaya dia tidak berpuasa sepanjang tahun. Lihat, sepanjang bulan tidak berpuasa Rajab sebulan penuh. Jadi kalau ada orang semangat puasa Rajab, jangan sebulan, tapi batalkanlah. Batalkan berapa? Yauman, 1 hari, au ayaman atau beberapa hari. Kalau dibatalkan 1 hari, kan puasanya berarti 29 hari. Sunnah 29 hari. Ya, itu pun fatwa Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i boleh sepanjang bulan. Nah, tujuannya apa? Terakhir beliau katakan wala yusyabbihuhu bi Ramadan. Tujuannya apa? Supaya dia kalau berpuasanya itu dibatalkan sehari atau 2 hari supaya tidak menyerupai dengan puasa Ramadan. Baik. Nah, sekarang ya. Sekarang kita pada nomor 7-nya. Jadi ini dalilnya sahih semua, ini nomor 1 sampai nomor 6. Ya, bagaimana dikatakan puasa Rajab nggak ada dalil? Aneh bin ajaib. Segini banyaknya hadisnya itu. Yang 7 sekarang. Yang ke-7 adalah hadis-hadis lemah. Nah, ini baru. Benar kalau ini. Hadis-hadis lemah tentang keutamaan pahala puasa Rajab. Betul ini. Ya. Ini fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Ulama Mekah wafat 947 Hijriah. Ini gelarnya Al-Hafiz. Hafal 100.000 hadis. Gak main-main. Kata beliau, jangan buat fitnah kalian. Imam Ibnu Hajar berkata keras kepada orang-orang yang bilang puasa Rajab nggak ada dalil. Coba hadis lemahnya pun di situ ada pelajaran dari beliau. Ini kan nggak dibaca sama mereka. Sayang sekali itu. Ya, sebentar. Kitabnya saya tulis dulu kitabnya. Ya. Ini kitabnya sudah ada. Nih. Ya, Bapak Ibu. Itu ada warna merah apaan ya? Kayak coretan. Iya, kayaknya. Itu apa ya, Pak Haji? Mungkin Ustadz pernah ngajar di tempat lain, masih tersisa di pulpennya. Itu kok jadi warna merah itu. Lihat. Ini kitabnya namanya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro. Al-Mu'allif pengarangnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar. Yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Haytami As-Sa'di Al-Ansari Syihabuddin Syekhul Islam. Meninggalnya tahun 974. Tadi saya tulis 947, maaf kebalik. 974 wafatnya beliau. Ya. Baik. Apa kata beliau dalam kitab ini? Coba kita lihat. Saya tulis dulu bahasa Arabnya. Ya. Ini sudah ada. Baik. Beliau berkata, Man shoma yauman min Rajab. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Kana kasyami syahrin. Seperti puasa 1 bulan. Wa man shoma minu sab'ata ayyam.
Siapa yang berpuasa Rajab 7 hari, ughliqat anhu abwabu jahannam sab'ah, ditutup baginya pintu neraka yang 7. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, siapa yang berpuasa Rajab 8 hari, futihat lahu abwabul jannah samaniyah, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8. Wa man shoma minhu asyrata ayyam, siapa yang berpuasa Rajab 10 hari, budilat sayyi'atu hasanatin, digantikan keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Pertanyaan, hal hiya maudu'atun amla? Apakah hadis ini hadis palsu? Apakah hadis ini hadis maudhu' amla atau tidak? Fa'ajaba, Syekh menjawab, biqaulihi, dengan ucapannya. Imam Ibnu Hajar menjawab, laisa maudu'atan, bukanlah hadis ini hadis palsu, bal dha'ifatun, tetapi hadis apa? Dhaif. Hadisnya tidak palsu tapi lemah. Fatajuzu, masih boleh kata beliau, riwayatuha, menyebarkannya, wal amalu biha, mengamalkannya, itu masih boleh. Fil fadhail, karena dalam masalah fadilah beramal. Ya, sampai beliau marah itu kepada orang yang berkata bahwa hadis lemah puasa Rajab tidak boleh dipakai. Beliau marah. Beliau mengatakan orang ini adalah jahil magrur, orang bodoh yang tertipu, kata beliau. Nih, ya. Beliau katakan boleh fi fadhailil a'mal, ya, boleh mengamalkan hadis-hadis lemah tadi sebagai motivasi beramal. Fayuktafa, maka cukup fihi, pada masalah Rajab ini, bil ahadis dhaifah, dengan hadis-hadis lemah, wa nahwiha, dan sejenisnya, wala yunkiru dzalik, dan tidaklah seseorang mengingkari dalam masalah ini, masalah hadis ini yang udah disepakati, illa jahil magrur, kecuali dia adalah orang bodoh yang tertipu. Tapi Bapak Ibu, ingat, Imam Ibnu Hajar menyatakan ini karena beliau marah sama orang tidak ada ilmu tapi berkata, atau dia ada ilmu tapi sembrono, itu nggak melihat kitab secara detail. Nah, ini pun nomor 7 yang lemah, kita tidak jadikan rujukan sebagai rujukan utama. Rujukan utama kita ini nomor 1 sampai 6. Yang udah saya sampaikan barusan. Baik, kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita tidak mampu berpuasa Rajab, buatlah amal soleh apapun di bulan Rajab. Bersedekahlah, tahajud dijaga, qobliyah ba'diyahnya dijaga, zikir pagi petangnya dijaga, khatam Qur'annya. Intinya beramal solehlah, kata Ibnu Abbas, tingkatkan amal soleh di bulan Rajab yang mulia ini. Begitu Pak Haji Mazwar, mohon maaf. Baik, Bu ya. Ustaz, terima kasih. Baik, luar biasa pagi ini, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau diklarifikasi dengan Ustaz, silakan di unmute masing-masing atau raise hand biar saya bisa lihat. Pak Abdul Syukur, silakan Pak. Bagaimana ini Kurang keras suaranya Pak Abdul Syukur, nggak kedengaran. Keras ya? Aduh, mic-nya kurang. Bagaimana di dalam bulan Rajab itu, di samping kita berniat untuk sholat, untuk puasa Rajab, kita juga puasa misalnya Ayyamul Bid, kemudian Senin dan Kamis itu. Apakah semua yang Senin dan Kamis itu juga diniatkan untuk puasa Rajab atau dipisahkan begitu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ya. Silakan Ustadz, bisa dengar Ustadz? Iya, bisa. Ya, silakan. Langsung jawab aja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti hari ini double 3 ini. Ada puasa Senin, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Rajab. Para ulama kita berkata karena harinya berbarengan, maka diniatkan semuanya. Ya, niat Rajab juga, niat Senin juga,
niat ayamu bid juga. Tapi kalau Bapak Ibu punya hutang puasa wajib, kodok, cukup niatnya puasa wajib. Karena kalau kita nanti bulan Ramadannya itu ada hari Senin, ada ayamu bid, itu nggak usah diniatin Ramadannya juga niat puasa sunnah Senin, tidak usah. Jadi kalau Bapak Ibu niatkan hari ini puasanya Rajab, puasa Senin dan ayamu bid, yang Anda tidak punya hutang kodok Ramadan, diniatkan puasa sunnah semuanya. Tapi kalau Anda punya kodok Ramadan, cukup diniatkan kodok Ramadan, maka yang sunnah-sunnahnya akan mengikuti. Begitu. Baik. Jadi boleh 3 in 1 ya, Ustaz? Ya, Terima kasih, Ustaz. Baik, ini ada dari chat ini Ibu Martiem ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa umrah di bulan Rajab pahalanya sama dengan pahala haji. Bukan di bulan Rajab, tapi umroh di bulan haji, di bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Ya. Baik. Umroh fi Ramadan kahajjatin ma'i, kata Nabi seperti itu dalam banyak hadis. Umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti berhaji bersama aku. Ya. Makanya ramai yang umrah Ramadan ya. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi juga saya menanyakan itu yang 3 in 1, ternyata boleh ya Ustadz ya. Jadi, boleh insya Allah. Kita nggak sanggup. Jadi yang dimaksud dengan puasa Rajab itu harinya kapan saja kecuali hari untuk puasa tidak ada larangan ya. Ustadz. Betul, tidak ada larangan. Jadi boleh kapan saja dari 1 sampai akhir Betul. Rajab diniatkan puasa Rajab gitu ya khusus. Iya, betul. Ya. Ini hadisnya yang tadi bukan umroh di bulan Rajab, tapi umroh di bulan Ramadan. Seperti ini saya tampilkan dulu Pak Haji ya. Ya, silakan. Umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama aku. Masya Allah. Nih. Umrotun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama aku, kata Rasul. Jadi bukan di bulan Rajab. Begitu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini yang saya dengar juga ada hadis ini yang katanya daif itu Ustaz, yang puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 900 tahun gitu. Itu pernah dengar Ustaz? Iya, itu hadisnya lemah juga. Lemah ya. Tapi masih boleh diamalkan karena tidak sampai derajat palsu, kata Imam Ibnu Hajar. Ya mungkin kan niatnya bukan 900 tahun itu, tapi memang puasa Rajab gitu disuruh. Iya begitu. Baik, Pak Dewa kelihatannya, silakan Pak Dewa. Ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini mengenai kita milih-milih gitu Pak. Ini milih-milih, misalnya mau mengerjakan, katakan berinfak. Udahlah, saya akan berinfak banyak nanti di bulan Ramadan, misalnya gitu. Jadi kemudian milih-milih, padahal sekarang ini kan bulan Rajab bagus gitu, tapi entar aja misalnya mau menyumbang ke masjid misalnya gitu. Nah ini kalau kita intinya kalau milih-milih gini boleh nggak gitu Pak? Baik, intinya tetap boleh ya, karena dia mencari yang lebih utama di bulan Ramadan. Tetapi apakah kita yakin masih hidup sampai Ramadan? Itu masalahnya itu. Makanya ada kaidah dari para ulama. Kaidahnya ini diambil, ya nggak usah kaidah deh, ayatnya aja langsung deh. Ayatnya aja langsung, yaitu dalam surat Ali Imran. Surat ketiga pada ayatnya ke 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian ya mencari ampunan dan surga Allah. Artinya bersegeralah dalam beramal soleh dan bertobat. Jangan nunggu Ramadan gitu, takutnya nggak sampai umurnya.
Ini dalilnya tuh. Bisa dibaca Pak Dewa? Ya, insyaallah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Artinya wajannah itu carilah surga Allah ya dengan amal soleh tadi disegerakan gitu. Ya. Ini saya mau nanya sebentar Pak Dewa, berarti dari Bali ya? Iya betul Pak Ustaz. Orang Bali ya Pak? Iya, dari Bali. Masya Allah. Mu'alaf atau bagaimana Pak? Kalau bilang mu'alaf ya sudah lama sekali lah kami. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah Bapak. Ini saya kaget namanya Pak Dewa Putu Alam, Masya Allah. Ye, barakallah fikum Bapak, Masya Allah. Silakan yang lain. Baik, silakan yang lain. Ini kesempatan nih, Ustadz punya banyak buku hadis tuh, langsung dibuka. Ustadz, banyak. pada bulan Rajab ini juga ada di musala tetangga di dekat rumah. Itu mulai bulan Rajab itu imamnya selalu baca ini, Ustadz, banyak sekali bacanya habis maghrib itu. Allahumma fir warham wa tub alaina, Allahumma fir warham wa tub alaina. Itu ya itu amalan saja dari ulama. Ya. Amalan saja dari ulama. Khusus untuk bulan Rajab itu karena disuruh taubat itu, Ustaz. Betul. Baik, masih ada Pak Ibu? Pak Sanusi kelihatannya mau tanya? Enggak, baik. Yang lain enggak ada lagi? Baik, kalau enggak ada, kelihatannya cukup jelas. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita perbanyak amal soleh di bulan Rajab ini khususnya karena pahalanya berlipat sama dengan Ramadan ya, Ustaz? Iya. Itu fatwa Ibnu Abbas tadi, sahabat Abdullah bin Abbas. Karena pahalanya besar. Besar. Dan jangan kerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah selama bulan ini. Dosanya juga tentu lebih besar juga. Ya, secara kualitas, bukan secara kuantitas. Kalau dosa itu lebih besar, tidak ada pelipatan dosa, tapi adanya secara kualitas. Tapi kalau pahala dilipat secara kuantitas dan kualitas. Itu menunjukkan begitu sangat penyayangnya Allah kepada hamba-hamba. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustadz pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Pak Haji. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada komentar atau masukan? Kalau ada saya tutup ya, nanti kita komunikasi ya WA saja. Kasih selamat berpuasa yang berpuasa hari ini. Pak Sukoco, gimana, sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah masih bisa ikut Pak Bapak terus. Ramadan ada ini enggak pengajian seperti ini enggak Pak? Bulan Ramadan. Halo? Oh Pak Syukur ya, suaranya kecil, gimana Pak? Kalau bulan Ramadan ada enggak Pak acara seperti ini? Oh, bulan Ramadan ada enggak? Saya lupa tahun lalu gimana kita ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, kita teruskan bulan Ramadan atau di luar selama Ramadan kita libur? Atau waktunya kita geser barangkali ya? Tetap kok biasa aja biasanya kalau nggak salah. Ya, maunya Pak Syukur kita terus ya? Ya, lebih bagus karena Ramadan. Iya, betul ya. Baik, ya rasanya memang kita terus, cuman waktunya tidak subuh ini ya, ada digeser gitu. Agak siang duha atau gimana? Nanti kita bicarakan. Satu lagi, kemarin banyak juga usul dari teman-teman itu yang Ustadz Lukman itu ada usul. Matiin dulu rekodnya Pak, matiin dulu rekodnya. Masalah lupa.